قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Halaman 9 namanya. Kemudian di atasnya wa ba'du ma yaqulu katsirun musawwil fakiru rahmati rabbih. Sampai Nahrawi itu kan. Sampai Nahrawi itu kan mana bacanya di atas. Wa ba'du. Hah? Mulai wa ba'du. Wa ba'du. Ada kaitannya lah. Berarti di atasnya sampai wa ba'du itu kan. Wa ba'du dan sesudah itu. Fa yaqulu katsirul masawi, berkata oleh orang yang banyak dosanya. Al-fakir, yakni orang yang berhajat di rahmati rabbihi, bagi rahmat Tuhannya. Masawi itu maksiat. Masawi tadi. Ahmadu an-Nahrawiyu, Ahmad an-Nahrawi. Di dalam fayaqulu katsirul masawi ayil ma'asi wal uyubi. Yusidin berkata orang yang banyak maksiatnya, banyak aibnya, ini namanya tawadhu. Al-fakiru ay katsirul fakri, banyak berhajat. Wadaimul fakri, dan selalu berhajat. Ayil hajati, fakir itu ia hajat, selalu berhajat. Di rahmati rabbihi ahmada, bagi rahmat Tuhannya. Ahmadane Ahmad apa? Katsiru ahmadu. Betul. Ibnu as-sayyidi Abdurrahmani an-Nahrawiyu, nisbatun ilan nahariyati, nisbah kepada Nahariyah. Baldatun min biladi Misra, satu negeri daripada negeri-negeri Mesir. Ini pengarang apa namanya, Durrul Farid Ahmad an-Nahrawi itu. Ke atas loh. Lamma kana, manakala adalah, yajibu wajib, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, ala kulli mukallafin, al-jazmu, oleh jazam, bi aqaidit tauhid, dengan akidah-akidah tauhid. Wa kanal imanu, dan adalah iman, mutawakkipan, yaitu tergantung, alal jazmi, atas keyakinan secara jazam, bidzalika, dengan demikian itu aqaidit tauhid.
Faman lam yajzam, barang siapa yang tidak jazam, maksudnya keyakinannya tuh kada kuat 100%. Bidzalika, dengan demikian itu aqaidu tauhid. Fahuwa kafirun, maka bermula dia yaitu kafir. Nah, bila aqaid tauhidnya tuh kada jazam 100%, keyakinannya tuh tapi ada lagi masih istilahnya tuh ragu di antara akidah tauhid itu sebutin dia ragu, maka orang itu masih dihukumi kafir. Nah, ya gampangan fikih jauh boleh ya Allah, tapi akidah di antara akidah satu kan ya lah, ada jazam keyakinannya kada 100%, ada ragunya, itu sudah dianggap imannya tuh kada sah. Wal iyadu billahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Wa kana minal awami, dan adalah daripada orang awam, man yaitu orang, la yutskinu tilkal aqaidah, yaitu tidak meyakini dengan mantap al aqaidah, akan aqaid, akan akidah tersebut. Jama'tuha, aku kumpulkan akannya itu aqaidu tauhid, fi waraqatin latifatin, pada lembaran-lembaran yang sedikit, ala wajhin sahlin, atas metode yang mudah, insyaallah ta'ala, jika menghendaki oleh Allah Ta'ala. Kental manis. Tadi dulu. Dia teman punya panjang, belum bang. Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin, manakala adalah wajib ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, al jazmu, oleh jazam, maksudnya yakinnya 100%, biaqaidit tauhidi, dengan akidah tauhid. Akidah itu maksudnya keyakinan. Wa kanal imanu, dan adalah iman, ai sihhatuhu, yakni sahnya iman, mutawakkifan alal jazmi bidzalika, yaitu tergantung atas jazam, bidzalika, dengan demikian itu, ayil madhkuri, yakni dzalik itu maksudnya yang disebutkan, apa yang telah disebutkan, min aqaidit tauhidi, daripada akidah tauhid. Nah, itu kan wajib jazam. Kada boleh kada jazam 100% yakin, kada ada sedikit pun ragu. Nah, bila ragu walaupun satu akidah daripada akidah tauhid, maka pelakunya kafir. Faman lam yajzam bidzalika, ay man lam ya'taqid aqaidat tauhid, yakni barang siapa yang tidak meyakini akan akidah tauhid, i'tiqadan
jaziman, akan sebagai i'tiqad yang jazim, yang mantap. Setelah jazim itu berarti 100%, kada ada keraguan sedikit pun. Nah lalu disidin barang siapa yang tidak jazam akidah tauhidnya, kayak apa kalau jazam tuh? Bi an kana yataraddadu fi syai'in minha, bahwa adalah dia diaman, yataraddadu ragu oleh dia, fi syai'in pada sesuatu, minha daripadanya, aqaidu tauhid daripada akidah tauhid, bukan sebagai taan sesuatu. Satu misalnya lah, ragu tentang akidah tauhid itu, ragu nih, maksudnya tuh kada jazam berarti kada 100% yakin, ada keraguan di hati kita. Fa huwa kafirun, maka bermula dia yaitu kafir. Akaid tauhidnya apa kadang. Nah ya kalau saya tahu kok. Iya dah ya mah. Perhatikan, kafirnya itu kenapa kadang? Litaraddudihi, karena ragunya. Karena ragunya itu orang fima pada sesuatu, yajibu jazmuhu, yang wajib oleh jazamnya itu sesuatu. Nah pahamlah. Yang olehnya kafir itu alasannya kenapa? Karena kada 100% yakin. Karena macam-macam yakin tuh, yakin karena misalnya meyakini akidah tauhid itu karena bahasa kita tuh keumpatan orang, tapi inya yakin 100%, jazam namanya. Ada karena orang yang yakin 100% tapi bersandar kepada dalil ijmali, dalil secara umum. Kemudian ada orang yang yakin 100% tapi dengan dalil tafsili. Ah, pahamlah. Nah, nang status orang yang yakin 100% yalah dengan akidah tauhid. Tapi inya kada ada bisi dalil. Dalil itu sesuatu yang dijadikan petunjuk untuk sampai pada suatu kesimpulan. Pahamlah. Misalnya, contohnya secara umum, inya meyakini misalnya Allah itu satu. Yalah, yakin Allah itu satu. Itu berarti kan sebuah kesimpulan tuh. Yalah, sebuah hasil Allah itu satu. Lalu takoni orang, kenapa ikam yakin Allah itu satu? Karena matan bahadi sudah orang menyebut bahwa Allah itu satu. Nah, inya menganggap itu dalil, padahal itu bukan dalil. Inya, bahasa kita tuh inya tuh bertaklid dengan ucapan orang, pahamlah, bukan dalil. Dalil itu kan sesuatu yang dijadikan petunjuk untuk sampai kepada kesimpulan. Inya kan punya kesimpulan bahwasanya Allah itu satu, yalah. Dalilnya mana? Inya dalilnya ujuk orang. Nah, berarti inya tuh kada berdalil, inya tuh umpat panggilan orang, yalah. Berarti jazamnya terhadap Allah itu satu, itu bukan karena dalil, tapi apa? Tapi karena orang yang menunjukkan dalil, orang yang menunjukkan bukan dalilnya, paham kah? Rampinya kan meyakinkan diri orang, yang Allah. Berarti kan hasil jazamnya itu karena meyakini panggilan orang, bukan berdasarkan dalil. Nah pahamlah. Lalu statusnya ya apa? Apakah masih dianggap beriman atau imannya kali diterima? Artinya imannya kan sah. Kan kebanyakan kita itu takoni hak. Yalah, takoni hak. Per akaid, per akidah, yalah. Tahu ada dalilnya? Tahu ada dalilnya? Hah? Per akidah. Wujud kidam baka, yalah. Paham? Kita tuh kan yakin, yalah, 100% ditakoni apa membuat ikam yakin Allah tuh berkalam, Allah tuh berbicara. Nah, yalah. Orang bahari mengatakan Allah itu berkalam. Nah, berarti itu termasuk orang yang taklid. Yalah, inya meyakini sesuatu tanpa dalil. Nah, ini nih kayak statusnya nih di dalam masalah iman. Paham gak? Kalau masalah fikih kan gampang-gampang saja, ya lah. Lah. Ini kita kada tahu, ini harus kita tuh punya dasar atau pondasi
di dalam iman, artinya punya dalil. Nah, paham? Lalu statusnya kayak apa ini orang yang kayak ini? Termasuk ke kita nang di bagian ini. Nah, paham? Wal iyadu ay at-tahassunu minal kufri wa asbabihi, yakni berlindung, kita berlindung daripada kekufuran dan sebab-sebab kekufuran. Nah, di antara sebabnya ya tadi, nah kita meragukan di antara akaid tauhid, ya lah. Banyak kan nang di apa tuh mereka suud, kalau adalah penyebab murtad atau penyebab kafir, ragu terhadap keberadaan Allah, ragu terhadap apakah Allah itu mukhalaqatul hawadits atau tidak. Nah, ya Allah, banyak lah penyebab yang membuat orang tuh kafir. Nah, kita tuh berlindung daripada ini dan kita belajar, jangan kita belajar ya lah. Berlindung belajar hakun billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala. Wa kana minal awami, dan adalah daripada orang-orang awam, man la yutkinu tilkal aqaidah, yaitu orang yang tidak menetapkan akan itu akidah-akidah, ay la yusbituha, yakni tidak menetapkan atau tidak mengukuhkan akannya itu akidah-akidah tauhid, bid dalilil ijmali, dengan dalil ijmali. Nah, paham? Tadi kan adalah iman itu tergantung atas kejazaman keyakinan kita terhadap akidah tauhid, ya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang inya tuh jazam keyakinannya 100%, cuman inya kada bisi dalil sebagai pondasi atas keyakinan yang 100% itu, paham? Ya tadi umpat panggil orang, jadi itu kan guru. Setiap sesuatu yang baru pasti ada yang menjadikan, pasti ada yang menciptakan. Lalu inya kadang-kadang menguraikan, menghubungkan antara setiap sesuatu yang baru lawan ada yang menciptakan, inya tuh kadang-kadang menghubungkan. Nah, paham lah. Ini kayak statusnya nih, berarti ada dalil. Paham? Nah, kayak apa kita nih? Apakah kita nih termasuk orang nang paling kada orang nang meyakini akidah tauhid dengan dalil ijmali, atau kita nih sekalinya kada termasuk nang ijmali juga, termasuk orang nang bertaklid oleh ulama. Orang yang bertaklid itu nang keras nih, orang nang bertaklid tanpa dalil, mereka mengatakan itu masih kafir. Paham lah, masih kafir. Tapi sebagian ulama karena ada yang mengatakan itu sudah dianggap sah berimannya, cuman orangnya masih dalam keadaan bermaksiat. Jelas karena ada kemampuan untuk belajar. Dari ijmali itu dari secara umum tahu ya lah, misalnya kayak ini aja nah. Untuk misalnya ini saya bilang misalnya ada bangunan ya Allah. Bangunan itu menunjukkan ada orang yang membangun. Bangunan itu menunjukkan ada orang yang membangun. Jangan jelaskan, Bang, apa hubungannya bangunan itu ada dengan orang yang membangun? Lalu jelaskan, kada mungkin bangunan itu berdiri seorang. Ya kalau lah banyak tihang segalanya, siapa nama nyusun? Pasti ada menyusun. Nah, lalu kalau menguraikan itu dari ijmali. Kalau dari tafsili itu lebih lagi kaku mamaku gini-gininya. Ya Allah, itu kita kadosa gitu. Artinya belum sampai. Cukup dahulu orang mukallaf ini secara ijmali kewajibannya. Pahamlah? Secara ijmali. Makanya tadi kan lamma kana yajibu ala kulli mukallafin. Setiap mukallaf, nah berarti bukan hanya Islam. Ya kalau mukallaf itu kan satu apa? Balik, berakal, apalagi sampai dakwah, ya Allah. Paham? Jadi ketika sampai dakwah, ya Allah. Nah bila inya, perhatikan, bila inya kada meyakini pada sampai dakwah, ya Allah. Tapi inya masih misalnya kada meyakini dengan jazam, atau hati-hati tuh. Paham?
Jamak tuha aku kumpulkan akannya ayil aqaidah akan akidah-akidah fi waraqatin latifatin pada lembaran-lembaran ay qalilatin yang sedikit. Yang beli yang belakang. Nah, yang tangkap dia. Ala wajihin ay tariqin sahlin atas jalan atau metode yang mudah. Artinya kada susah. Karena ini masih kita tuh masih pemula. Yalah, kalau di bagian dulu paliknya, kalau ini Fathul Majidnya sudah naik ke atas deh, tergantung nang menjelaskan. Bilanya santai dijelaskan nah ya sesuai lawan alur durul parit lah. Bila lebih menggas, nah ya lah. Insyaallah. Fajamak tuha kemudian aku kumpulkan akannya jauh Faqauluhu jamak tuha. Perkataan musannif jamak tuha itu tadi ada kalau jamak tuha kata-katanya lah jawabun lama jawabu lama jawab daripada lama ar-rabitati. Lama itu kan rabitatu syai'in li wujudi ghairih. Jamak tuha itu lapas itu jawab daripada lama. Jadi kan lamma kana yajibu ala kulli mukallafin al-jismu bi aqaidit tauhidi wa kana al-iman mutawaqqifan ala al-jismi bidzalika. Lalu mananya jamak tuha ayalah jauhnya ayalah. Jawab daripada lamma. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annal murada akan bahwasanya yang dikehendaki bil jazmi dengan jazam huwal jazmun nasyi'u yaitu keyakinan yang timbul, yang muncul, yang terbit an dalilin daripada dalil. Nah ya Allah, tadi kan wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mempunyai keyakinan yang jazam dengan akidah tauhid. Nah makna jazam di sini ujisidin, jazam itu harus muncul daripada dalil. Nah lalu kayak apa orang yang mempunyai akidah atau keyakinan jazam 100% tapi tidak berdasar dengan dalil? Paham? Paham. Falidzalika maka karena demikian itu yajibu ala kulli mukallafin wajib atas tiap-tiap mukallaf ayya'rifa bahwa mengenal oleh dia bikulli aqidatin dengan tiap-tiap akidah. Nah mufrad tuh dalilan jumliyan akan dalil secara global, secara umum. Setiap dalil adalah bagi tiap mukallaf itu wajib jazam. Tiap dalil akidah tauhid, paham nggak? Wujud, qidam, baqa. Nah, tiap satu-satu itu kita tuh wajib paling kada secara umum, paham nggak? Bila kada kayak itu, maka tadi, ayo, nah dianggap kafir apa? Jangan dulu, ya Allah. Nah dianggap kafir tadi, inya keyakinannya kada jazam, ya Allah. Paham lah. Nah lalu ini masalahnya kayak apa iman orang-orang yang punya keyakinan 100% cuman kada berpondasi dengan dalil, paham lah. Sedangkan jazam sini maknanya harus dengan dalil. Perhatikan. Kenapa disuruh kita tuh paling kada harus dengan dalil ijmali liyakhruja an hukmit taklidi agar keluar oleh dia mukallaf daripada hukum taklid. Nah, yalah.
Karena taklid di dalam akidah ini itu diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan tadi imannya kada sah, berarti kafir masih. Ada yang mengatakan imannya sah, cuman dalam keadaan asih, dalam keadaan masih bermaksiat. Nah, paham? Apa itu taklid? Wahwal ma'juzu, yaitu lemah. An tafsirid dalili, daripada menjelaskan dalil. Bidzikri muqaddimataini, dengan menyebut dua muqaddimah, sugra wa kubra, premis minor dan premis mayor, alal wajhil matlubi, atas cara yang benar. Nah, pahamlah. Ini orang nang taklid, orang yang kada bisa menjelaskan muqaddimah sugra, muqaddimah kubra. Masuk nih, ya lah. Ya ini, ya lah. Hasilnya aja, misalnya meyakini alam semesta ini ada yang menciptakan. Cuman gak ada kawa, durang di mana ikam yakin bahwasanya alam semesta ada menciptakan. Kalau orang paham, oh itu hasil daripada satu, karena alam ini berubah. Alam berubah berarti menunjukkan alam baharu. Setiap sesuatu yang baharu mesti ada yang menciptakan. Kamu merayakan ya Allah ya. Ah, paham. Ini kada kawa menyusun muqaddimah sugra, muqaddimah kubra, taklid. Nah, paham. Itu nanti. Wa andabi syubahihi, dan daripada menolak kesamarannya. Wahwa, bermula dia syubah, ya kan? Mayak tadi, yaitu sesuatu yang menimbulkan al-qadha, akan kerusakan, fil jazmi, di dalam kejazaman. Nah, perhatikan, ini memang termasuk supaya kita tuh kalau pada hukum taklid ialah, makanya harus secara paling kada secara ijmali, ya, secara umum. Tadi bisa paling kada menyusun, menguraikan sugra, kubra, minor, mayor. Ah, paham? Yang kedua pulang. Supaya kita tuh keluar daripada, kita tuh mampu menolak syubhat atau kesamaran-kesamaran yang datang. Karena kesamaran itu atau syubhat itu karena bisa merusak kejazaman kita. Paham? Contoh misalnya, saya emang nyaman tidak punya. Ikam yakin kada Allah ada? Yakin 100%. Yalah. Pertanyaannya, pernahlah ikam melihat Allah? Jadi ikam yakin bahwasannya Allah itu ada, Tuhan itu ada. Apa kabarnya? Jawablah. Nah, sesuatu yang ada itu bukan berarti harus dilihat. Kalau pernah melihat angin lah, ada pernah melihat akal, otak, ada belok, ya lah. Pernah melihat udara lah, tiap hari udara pernah melihat lah, ada pernah ya Allah. Kalau orang nang paham, kada usah kan Tuhan ya Allah. Seorang nang tiap hari pernah berhina, ya Allah, menyambat udara, mana udaranya? Oh lihat lah, kada kawa ya Allah. Berarti kan sesuatu nang ada tuh bukan berarti harus dilihat, paham? Harus kawa menolak perkara-perkara nang itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita tuh kadang punya pondasi, kita tuh punya keyakinan ya Allah tuh ada, tapi kita kadang punya pondasi Allah tuh ada. Nih, tanyaannya tadi, gimana ya kalau Allah ada? Melihatnya itu pada pernah. Masa meyakini sesuatu nang kada pernah kamu lihat? Tadi diam, lalu ji, ini betul juga ji. Nah, ya deh. Ya kalau tadi menimbulkan kejazaman yakin itu menjadi beku, bakuna kada jazam lagi. Namanya bila kada jazam apa tadi? Nah, paham? Itu belajar
gunanya belajar mantik. Nah, mantik ilmu kalam ya Allah. Wa ma yuzannu dalilan wa laisa bidalilin, dan sesuatu yang disangka akan dalil wa laisa bidalilin, dan bukanlah dia sesuatu bidalilin, yaitu dalil. Yang ketiga, yang pertama tadi mampu harus bisa lah. Yang taklid ini kadakawa menjelaskan subra-kubra. Yang kedua kadakawa menjelaskan atau menolak syubhat-syubhat. Yang ketiga, inya kadakawa mengenali dalil yang bujur dalil atau bukan dalil. Apa? Karena dikiranya itu dalil, ternyata bukan dalil. Dalil tadi kan sesuatu yang dijadikan sebagai petunjuk untuk menuju kesimpulan. Ya Allah tadi Allah satu, ya Allah. Karena mustahil Allah dua. Bila Allah dua, ya kalau alam semesta hancur. Ya Allah. Itu kan berarti kesimpulannya dari mustahil Allah dua, ya Allah. Lalu timbul Allah satu. Kita meyakini Allah satu karena mustahil Allah dua. Berarti kan kita meyakini Allah satu itu timbul daripada dalilnya mustahil Allah dua. Bila Allah dua, alam semesta hancur, ya Allah. Paham? Nah, itu namanya dalil. Nah, kalau dari dalil lalu ada madlul. Madlulnya ya Allah tadi satu. Ya Allah, paham? Madlul itu sesuatu yang dibuktikan dari dalil. Madlul namanya. Asap itu dalil. Ternyata ketika dikejar di bawahnya api. Madlul ya Allah. Kan dalil yang menunjukkan adanya api. Paham? Paling nggak? Asap yang menjadi dalil ialah menunjukkan adanya api. Berarti api itu apa? Madlul ya kok yang ditunjukkan. Ya Allah, api madlul, asap dalil. Paham? Nah ada nih nang termasuk taklid ini gitu. Orang yang kadang mampu mengenali mana dalil, mana bukan dalil. Contoh ini, misalnya aku mulai pertanyaan dong. Jawabannya A, B, C. Pesertanya 30. Yalah. Yang menjawab pertanyaan A itu ada 25. Pertanyaan untuk itu yang B menjawab B3, yang C B2. Ya kalau 25A B3, C B2. Lalu ada namanya kesimpulan, berarti jawaban nang bujur adalah A nya. Karena banyak menjawab A, bujur ada itu. Kada, ini jadikan dalilnya ulang banyak. Paham lah? Itu kan kalau jalan dalil lah, bukan dalil itulah. Kenyataannya kan belum dapat itu orang bujur. Paham? Itu berarti apa orang nang menyangka itu dalil, padahal bukan dalil. Paham? Atau misalnya ojir goroko, juga kata kos nah, ojir goroko. Setiap sesuatu yang asalnya kadada menjadi ada. Ya kalau itu disebut baharu. Itu disebut baharu. Dikiranya ojir guruku itu dalil, bukan dalil. Itu hanya bertaklid lawan pemanggilan guru. Paham kah? Nang dijadikan dalil tadi kita paham kenapa sesuatu nang asalnya kadeda menjadi ada disebut baharu. Itu nang dalil. Bapak ada. Ini tadi meyakini panggilan gurunya. Lalu dikiranya panggilan guru itu dalil. Paham kah? Paham? Berarti kan hanya bertaklid lawan panggilan guru. Ya kalau ini harus bisa dalil. Allah jinya menciptakan alam semesta. Ya Allah ya lah. Ojek guru kok. Nah, apa dalilnya kok ikan meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan alam semesta? Ojek guru kok. Setiap sesuatu yang baru itu pasti ada pencipta. Ini berpegang lawan panggilan gurunya. Pahamlah? Dikiranya dalil. Nang dalil itu inya kalau menjelaskan asalnya kadada menjadi ada, itu baharu.
Di mana dapatnya baharu? Karena sesuatu yang berubah itu pasti bahaya. Itu nang dalil. Ini kata inya berpegang pada ucapan gurunya, dikiranya dalil. Pahamlah? Itu namanya mengira itu dalil padahal bukan dalil. Pahamkah? Beli-beli jangan dalil. Au an raddil i'tiradatil lati dzakaraha al-falasifatu, atau daripada menolak sanggahan-sanggahan yang menyebut akannya oleh para filosof ahli filsafat. Ini filsafat maksudnya filsafat bukan filsafat Islam, filsafat yang bertentangan dengan Islam, Yunani atau semacamnya. Misalnya sebahagian filsafat Yunani mengatakan alam semesta ini qadim, artinya ada tanpa ada yang menciptakan, adanya sudah dari zaman ajali. Ya, bagi kita maknakan berarti ada lah, berarti dua nang qadim, Allah dan alam semesta. Ya, bagi kita awalah menjabar akan menolak pendapat para sifat Allah. Nah, Allah ya Allah bilang belajar. Nah, pahamlah. Kalau itu perlu belajar mantik segalanya. Nah, itu loh. Paham. Santai dulu. Wa amma ma'rifatud dalilit tafsili, dan adapun mengetahui dalil secara rinci. Nih rinci ulang nih. Nah, kita tadi kan diwajibkan hanya ijmali, yalah, cukup ijmali supaya kita tuh keluar daripada hukum taklid. Nah, paham hukum taklid? Pertanyaannya, apakah kita nih yalah sudah memiliki jazam setiap akidah itu dengan ijmali? Paham? Kita jazam, cuman adakah dalilnya setiap akidah itu? Cek ijmali adalah bila kada, nah dianggap taklid. Pahamkah? Walaupun jazam tapi kada bersandar dengan dalil ijmali. Paham ada? Nih hati-hati. Apa belinya hukumnya kafir? Iyalah selama-lamanya menderita dalam neraka. Bikin berproses ya. Kalau hukum taklid dahulu, taklid kemudian belajar, kemudian paham dari ijmali. Bila ada kesempatan paham dalil tafsili. Huwa itu dalil tafsili al-maqduru ala tarkibid dalili, yaitu mampu untuk menyusun dalil. Yalah, subra. Wa fakki syubahihi, jamak daripada syubhah, dan melepaskan syubhat-syubhatnya. Nah, itu tafsili, tandanya dua, yalah, mampu menyusun dalil, kemudian mampu berdebat ketika misalnya ada aliran-aliran sesat, mampu berdebat kemudian mengalahkan orang-orang yang membawa aliran sesat. Itu namanya orang yang paham dalil tafsili. Itu disebut dengan mutakallim, ahli ilmu kalam. Yalah, paling kada harus ada di setiap jarak kasar itu, paling kada harus ada seekor mutakallim, orang yang bujur-bujur paham tentang ilmu kalam. Sehingga kalau ada akidah-akidah sesat nang maksudnya tuh kadang-kadang maksudnya syubhat tuh dilihat secara zahir itu bujur, tapi ketika diteliti ternyata salah. Nah, itu namanya bahaya. Tapi kalau misalnya akidah-akidah nang banyak nang misalnya sembahyang ada wajib, boleh tidak sembahyang, itu kan jelas sesatnya. Kalau itu jelas kita kawal perkataan nang awam tahu ya Allah bahwasanya itu kan termasuk perkara nang apa namanya, orang awam, orang alim tahu perkataan atau apa namanya itu? Al-maklum minad din bid darurah, ya Allah tahu perkataan. Ini masalahnya akidah-akidah nang datang itu kalau orang awam secara zahir itu dianggap bujur. Nggak paham lah. Nah, itu karena nang merusak akidah orang awam. Nah, itu harus ada ulama ahli ilmu kalam. Ada kawan menguasai mantik, itu kawan.
mantik segalanya tuh harus paham budi-bujur. Kalau fikih kan banyak, ya Allah. Kalau ini ilmu kalam, ya Allah. Jadi jaga ya Allah, bagaimana? Dua tafsir itu mampu menyusun dalil, kemudian mampu menolak syubhat-syubhat tadi, artinya mampu berdebat dengan orang-orang yang membawa aliran sesat. Kalau misalnya mampu berdebat, cuma ini kan bisa menyusun dalil, itu kan termasuk tafsir juga, berarti masih kelas ijmali. Kalau kita di daerah kampung-kampung ini rata-rata pasti ijmali, ya lah, pasti ijmali. Coba takoniha, ya lah, misalnya takoniha aja, misalnya nih, kenapa gerang? Kalau saya nang aliran-aliran nang pinanang kayak filsafat atau dosa kan mungkin banyak nang tahu apa itu filsafat, ya Allah ya lah, ada tahu. Kalau dosa kan itu aliran pasti nang pemahaman nang banyak salah, ya Allah, banyak kampung misalnya ini takoniha. Pasti tak lagi menjebarakan kaini pangdahjir. Nah, kaini pangdahjir itu bisa satu, bisa sidin tebat taklid aja berarti, atau dua sidin hanya sampai di dalil ijmali. Yalah, kayak itu pangdahjir sidin. Nah, kayak itu pangdahjir di mana dah? Bilanya ada dalilnya, yalah, kemudian kata kamu ngoreakan lagi, kata kamu jawab lagi berarti ijmali. Bilanya dari awal, yalah, kadada dalilnya ujir. Nah, berarti taklid dua. Paham lah? Walaupun ada aja tauhid. Paham? Ternyata nama aja tauhid gue taklid nang diajari pasti taklid gue. Soalnya karena nang diajari itu pasti meyakini bandingin gurunya. Paham? Fahiya wajibatun ala sabili fardil kifayati, maka bermula dia yaitu wajib atas fardu kifayah. Nah, fardu kifayah berarti kan cukup satu untuk menggugurkan kewajiban yang lain. Fayajibu, maka wajib ayyakuna, bahwa jadilah bi kulli masafati kasrin, pada tiap-tiap jarak kasar, alimun bihi, yaitu orang yang alim bihi dengannya dalil tafsili. Ini disebut orangnya mutakallim. Berarti jarak kasar, berapa jarak kasar? Ingat 100 jarak kasar berapa? 80 ke atas kalau daerah. Tapi tidak ulama 87 ada, 86, 82, 83, 84. Nah, harus ada jarak kasar. Jarak kasar tuh kadang jauh ya kalau sini jarak kemana. Pokoknya di setiap jarak kasar itu, nah kita harus ada. Soalnya karena ketika datang misalnya ada perkara-perkara yang samar, kita tuh cukup mendatangi ulama itu. Lalu ulama tuh kawam membacakan masalah, alhamdulillah. Lebih kadeda. Soalnya bila kadeda karena datang misalnya orang berjenggot, berbulang, lalu memandangkan bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu bertempat. Allah itu berjisim, buktinya dalilnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya Allah. Kemudian Allah punya mata. Allah punya kaki. Kayak apa membahas? Jinya dalilnya di Quran. Ayo apa membahas? Rusak pilihnya kadede di jarak kasar tuh kadede orang nang mutakallim nang bujud-bujud paham tentang akidah tauhid ini dengan dalil tafsili. Rusak bedaan. Paham kan? Paham ada? Iya, ya Allah. Hafal Quran, ya Allah. Nah, tapi akidahnya ada karuan. Nah, fikih banyak belajar ya kalau dari ijmali akidah ada tahu. Nah, bermasalah ya lah. Paham? Ini pembimbingan. Wabi baqiyatil ahkami syar'iyyati, dan dengan sisa-sisa daripada hukum-hukum syariat.
wajib ada yang tahu lah, kayak misalnya ilmu kedokteran itu wajib ada yang tahu, harus ada di jarak kasar tuh kalau di Kipayah. Bila ada itu kayak dokter itu kan harus ada tuh, ada mau ada dokter itu ada mau ada, harus ada. Kemudian apa lagi, banyak ya lah nang kalau di Kipayah itu. Nah, alhamdulillah ada nang menggunakan kalau ada nang spesial ya lah, ini nang alih ini ya lah nih. Soalnya kan Mandalani ini kalau kayak dokter itu kan jadi duit ya. Kalau masa depan tuh kan maksudnya tuh ya terjamin lah di dunia ya lah. Kalau mutakal ini bakal kancangan warga ya lah, debat bakal kancangan ya lah, ada duit gak bagan ya lah. Wah tuh kalau musnah salah mus api ya lah. Tapi Allah suka ya lah, karena ini menjaga akidah ya lah, akidah umat ya lah. Insya Allah dicukupi Allah aja. Amin ya. Ini kan menjaga tujuan. Bihaitsu la yazidu ma baina kulli a limaini ala masafatil qasri, dengan tidak melebihi sesuatu antara tiap-tiap dua orang yang alim ala masafatil qasri, atas jarak kasar ya. Pokoknya setiap jarak kasar itu ada orang yang paham memang tentang akidah Islam ini dengan dalil tafsili ya kan. Satu cukup, apalagi banyak misalnya kan ada perkataan lah ya, paling ada berlima lah menyakawa, artinya lengkap perkataan rumus sekolah. Bila ada ini, oh ini rumusnya ada ya Allah, lengkap dia dalilnya perkataan lah, nu sampaikan lagi lah. Nah itu perlu, harus ada itu. Bikhilafil qadi, berbeda dengan qadi. Fa innahu yajibu ayyakuna fi kulli masafati adwa, maka sesungguhnya qadi wajib bahwa jadilah dia pada tiap-tiap jarak dekat, maksudnya ada jauh, ini di bawah pada kasar. Kenapa gerang qadi harus ada? Di kasratil khusumati, karena banyaknya pertikaian, banyaknya kuhualan ya Allah. Lalu qadi buka, ada orang bakalahi, ada orang mancuntan, qadi buka ya Allah. Makanya kada kawa jauh ya lah. Ada penipuan qadi buka segalanya. Wal ma'juzu, nah bermula ma'juz maksudnya lemah nih, an ahadil amraini, daripada salah satu dua perkara tersebut, pakat saja. Wahwa, bermula dia misalnya ma'juz nih, orang nang tadi kan dua lah tarkib dalil sama dafi syubah ya Allah. Salah satu daripada itu ini kada kawa mampu tarkib dalil aja, menyusun dalil aja mampu, cuman dafi syubah kada mampu, paham? Atau dafi syubah mampu, menyusun dalil kada mampu, paham? Huwa tarkibud dalili wa fakku syubhatid dalili, dia yaitu menyusun dalil dan melepaskan syubhat daripada dalil. Yusamma, dinamakan akan itu ma'juz, jumliyan aidan, yaitu secara umum juga. Nah, hebat debat ya lah, cuman tarkibud dalilnya kali tiris, tetap disebut apa namanya, orang yang imannya dengan dalil ijmali. Nah, pahamlah. Nang tafsir ini berat, ada kegampangan, harus pintar, dawar pintar, iyalah. Soalnya mainnya akal, akal nih, akal kok. Ini kan kita pelajari ini dalil akal, ini akal nih. Kalau dalil naklinya kan jelas Al-Quran, hadis. Cuman kita memikirkan, nah, kayak apa namanya, kita tuh supaya keyakinan itu bujur yakin. Itu tuh kan dalilnya, dalilnya Al-Quran ini, misalnya dalil Allah itu satu, apa? Qul huwallahu ahad. Apa bedanya pokoknya lah, ancak baca. Cuma membuktikan itu nah. Dalilnya kayak apa? Dalil aklinya kayak apa? Paham lah. Biasanya nang maulah orang itu ragu keyakinannya itu karena lemahnya akal, paham lah. Pemikirannya itu lemah. Lalu karena ada orang nang mempunyai argumen nang kuat, ya Allah ya lah. Debat, ada kau berpanggil lagi, lalu kayaknya gerbang ini lah. Nah iya deh, masalah ham. Summa lam,
Kemudian ketahuilah olehmu, bisa ini pulangannya nah, ini pulangannya nih. Anna taklida, bahwasanya taklid. Jangan terus belajar ini kepalanya. Cukup saja menjadi. Bahwasanya taklid bid dalili pada dalil. Nah, mazmumun yaitu dicela. Taklid pada dalil dicela. Bertaklid dengan dalilnya. Bukan memahami dalil. Dalil tadi kan sesuatu yang dijadikan petunjuk untuk sampai pada sebuah kesimpulan, pahamlah. Inya bertaklid pada dalil. Paham? Dalilnya tuh nang ditaklitinya. Kalau dalil tadi kan inya paham berarti, pahamlah. Inya paham dalil itu dijadikan petunjuk. Ini ada, inya bertaklid dengan dalilnya aja. Paham? Kataklidi fil madluli, seperti taklid dengan madlul. Nah, orang yang taklid dengan dalil sama hukumnya taklid dengan madlul. Paham? Katakan. Ini pasti bagian pertama. Jauh lagi. Ujian panjang lagi. Apal Quran itu biasa saja. Fikih tapi bisa dipahami, tafsir kita tahu. Tauhid kita tahu. Al-Quran di kampung, masya Allah. Ya boleh. Iya, iya lah. Ya boleh. Iya, ada kita nih. Dalil, madlul. Ini sama. Kalau bertaklid itu sama madmum. Taklid pada dalil, taklid pada madlul, sama. Perhatikan maksud dalil madlul. Dalil tadi kan sesuatu yang dijadikan petunjuk atau dijadikan bukti untuk sampai pada madlul. Madlul tadi ya kesimpulannya. Madlul itu kan didapat daripada dalil. Yalah. Madlul itu sesuatu yang dibuktikan daripada dalil. Madlul ini hasil daripada dalil. Yalah. Dari dalil ini lahir madlul. Paham? Nah, perhatikan. Orang yang bertaklid dengan dalil sama hukumnya dengan madlul. Contohkan ini aja nah, yang saya umumnya. Dalil madlulnya saya umumnya aja. Itu tadi. Misalnya likulli haditsin lahu muhdisun. Tiap sesuatu yang baru itu ada yang menciptakan. Ya Allah ya lah. Perhatikan, setiap sesuatu yang baru itu ada yang menciptakan. Ini namanya kesimpulan. Kesimpulan apa lah? Berarti kan yang baru itu mesti ada penciptanya. Ini jodang di mana ikan dapat ini? Berarti kan berarti tadi madlul berarti ini. Ya kalau ya lah. Kesimpulannya lah. Dalilnya setiap sesuatu yang berubah itu berarti baru. Ya Allah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alah, dalilnya ujungnya kullu mutaghayyirin hadisun nya. Dalilnya nih. Ya, setiap yang berubah itu pasti baru. Ya kalau berarti kesimpulannya bila baru pasti ada penciptanya. Yalah, madlul dalilnya ini nya yalah. Lalu ditakuni, Ikam menyatakan setiap yang berubah itu baru, di mana dapatnya itu?
Nah kada tahu amjinya. Nah berarti inya tuh taklid di dalil berarti. Iyalah. Kalau ini inya kada pemacahan ini. Paham lah? Paham? Berarti taklid di dalil. Berarti kan nyompat di dalil aja ini. Kada paham dalilnya. Paham? Berarti taklid ini sama hukumnya bertaklid di sini. Paham ada? Ini kan misalnya jinya setiap sesuatu yang baru itu ada penciptanya. Ya kalau berarti matlul ya Allah. Jual dalilnya apa? Ada tahu aja. Taklid di matlul namanya. Ada yang ini setiap sesuatu yang baru ada penciptanya. Dalilnya apa? Nih Jay. Di mana ikam tahu bahwa itu dalil? Coba kan huraikan pada kawa. Berarti taklid di dalil. Taklid di dalil sama tercelanya dengan taklid dengan betul. Paham? Iyalah. Paham ada? Taklid dengan mana tuh? Iyalah. Dikira dalil ini ya Allah, padahal taklid dengan dalil. Kalau diinjak kada kamu huraikan. Paham gak? Nah kita ini mana ya Allah, dikira kita ini paham dalil. Ya paham dalil Allah dikira ini. Oh ini ada, jadi kalau mutabakin hadisun. Iyalah, dalilnya setiap yang berubah itu pasti habis ada. Nah, lalu kita mau huraikan lah. Kalau kita kan misalnya, oh buktinya ada malam, ada siang, maka mau menghayalkan kawan ya Allah, berarti ijmalik berarti ya Allah, kita berarti kada bertaklid di matul, kada bertaklid di dalil, karena kita paham. Ini sampai di sini aja. Nah, nah ya deh. Nah, berarti taklid berarti masuk sini. Sama tercelanya. Presiden. Terus saya ngomong adalah atau nyaman aja lah, apa ya kita paham nyaman aja, misalnya ini. Tahu lah. Setiap jam tangan itu ada pembuatnya. Jam tangan itu ada pembuatnya. Itu hasil apa kah? Madul dalil. Madul ya Allah. Madul nah. Lalu kalau ada hasilnya, dalilnya apa? Terus tidak ada aja kan? Ya kalau bila kadang kawa menyelesaikan ini berarti ini pagah lagi ini berarti hanya bataklid di dalil. Betul ya Allah, bataklid jawabnya kada kamu menguyakan. Ya Allah lah. Bila kamu merayakan berarti dalilnya. Ya Allah. Dalilnya kada tahu, berarti ini bataklid di betul. Lalu supaya jangan bataklid di matul, dinya kan di jam tangan tuh banyak macam-macamnya, ada ininya, jarumnya, kemudian ada angkanya. Ya Allah, kada mungkin tersusun rapi kecuali ada nama buat. Ya kalau itu dalil ya Allah lah. Nah dapat dalil. Nah lalu jurang takut pulang. Nah ya lah, kada kawan jawab. Berarti bataklid di dalil. Taklid kada taklid. Nah, ini matlul tanya sudah. Padahal nyaman sudah. Iyalah. Nah, kau dia. Aduh. Ayo belajar. Sungguh-sungguh belajar ya. Saja Tuhan, foto saja, foto Tuhan itu membukakan saja. Sungguh-sungguh belajar. Kama lau qallada, sebagaimana seandainya bertaklid oleh seseorang fi dalilil wahdaniyati, pada dalil wahdaniyat. Nah, perhatikan. Inya bertaklid pada dalil wahdaniyat. Dalilnya di dalil wahdaniyat, bukan wahdaniyatnya. Wahdaniyat itu kan hasil. Betul berarti. Dari mana dalilnya? Wahwa, bermula dia dalil wahdaniyat annahu, bahwasanya apa itu wahdaniyat? Allah asa, Allah satu. Perhatikan. Dalilnya laukana sanin, seandainya adalah dua fil uluhiyati, dalam ketuhanan.
la fasadatis samawati wal ardu, niscaya hancur oleh langit dan bumi. Mana dalilnya mana? Mana dalil mana betul? Mana dalil mana betul? Betul yang ditunjukkan dibuktikan oleh dalil tadi yang menunjukkan sehingga adanya kesimpulan. Kita kan dapat kesimpulan, oke itu satu. Dari mana? Dari bahwasanya pikir kita. Misalnya ada seorang jangan kita, ya lah. Nah, kita sudah. Bila saja ini apa nih? TI kemudian buka belang soalnya kalian mana? Wah,